Kalau cinta, sungguh-sungguh bisa membawa orang berbahagia hidupnya. Mengapa dalam dunia ini ada begitu banyak orang justru terluka karena cinta? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang luar biasa kalau melihat Anda hidupnya penuh dengan semangat. Selalu ada sukacita, ada obor, ada api yang berkobar-kobar di dalam jiwa kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi dalam hidup, ada sebuah tenaga ekstra jauh di dalam sini untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah ketika kita mau berjuang jadi orang baik. Meskipun akan ada banyak nyinyiran, ada banyak gosip, ada banyak omongan-omongan orang. Selama kita benar, Tuhan yang tahu kita benar, lakukanlah kebenaran dan kebaikan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa kalau seseorang mau naik kelas dalam hidup rohaninya, seseorang harus punya paham, punya keyakinan, bisa mengalami bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Dikasihi bukan oleh sembarang kasih, tetapi kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna. Percayalah saudara-saudaraku, saya, Anda, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sadari itu ketika ada kekecewaan dalam kehidupan Anda. Sadari itu ketika berat sekali dalam hidup Anda untuk menjalani hidup ini. Dalam berbuat kasih, dalam mengampuni, dalam berkorban, dalam segala macam hal, pelayanan demi pelayanan ataupun di dalam keluarga Anda. Sadari pertama-tama, iya, aku ini pribadi manusia yang dikasihi oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kita semua berharga di matanya. Saudara-saudara, tanpa pengalaman bahwa aku adalah manusia yang dikasihi, sangat berat buat kita untuk melangkah sebagai orang beriman. Adanya nanti adalah kekecewaan demi kekecewaan, kerapuhan demi kerapuhan. Kita merasa kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Kita tidak punya apa-apa, Romo. Gak punya duit, gak punya jabatan, gak punya nama, gak punya tampang. Wah, apalah saya ini misalnya. Sadari, terima kasih Tuhan. Engkau kasihi karena aku berharga di matamu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih atau cinta adalah pengalaman paling jujur yang dimiliki oleh hidup manusia. Kita bisa lahir di dunia ini karena cinta mama dan papa kita, orang tua kita. Kita bisa sampai segede ini pasti karena cinta, karena kasih, didikan orang tua, oma, opa, saudara, tetangga, sahabat. Kita bisa melalui masa-masa terberat hidup kita. Alasannya juga adalah karena kita banyak mengalami kasih. Dengan kasih, orang bisa mengalami pengalaman yang luar biasa. Ketika orang jatuh cinta, dia akan mengalami pengalaman berbunga-bunga, mukanya berseri-seri, bisa beda itu raut mukanya. Dia akan mengalami sebuah kebahagiaan, rasa damai, rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Memang benar, kasih, cinta yang adalah intisari ajaran Kristiani menjadi sebuah tenaga, energi murni. Karena apa? Berasal dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita di sini coba saya tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Ayo ngaku, tulis di kolom komen ya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Romo, gak usah ditanya Romo. Sering Romo atau pernah Romo. Nah, kalau Anda bertanya balik kepada saya, seorang imam yang tidak menikah, apakah Romo Yosef pernah jatuh cinta? Jawabannya ya pasti pernah. Mengapa? Karena cinta adalah anugerah. Maka berbahagialah kita yang dianugerahkan cinta atau kasih oleh Allah. Berbahagialah juga ketika kita bisa mencintai. Lalu juga berbahagia juga ketika ada orang yang jatuh cinta dengan kita. Syukuri itu dengan rasa terima kasih bahwa itu adalah sebuah anugerah. Tinggal bagaimana kita
nyikapinya kan. Kalau saya sudah mendedikasikan hidup saya sebagai seorang imam, tidak menikah, ketika saya jatuh cinta atau dijatuhi cinta, saya harus bisa menguasai itu. Jangan sampai saya mengkhianati jalan panggilan yang telah saya pilih. Pasti demikian juga dengan pasangan suami istri. Nah, saudara-saudaraku, kalau cinta, kasih adalah energi kehidupan dari Allah. Kalau cinta sungguh-sungguh bisa membawa orang berbahagia hidupnya, mengalami kepenuhan hidup. Tetapi pertanyaan saya adalah, mengapa dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak orang justru terluka karena cinta? Trauma, Romo. Sakit hatinya gak hilang-hilang, Romo. Sedihnya itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai sekarang masih kerasa, Romo. Karena apa? Orang mengalami sakit hati karena cinta. Orang terluka karena cinta. Biasanya orang yang paling bisa melukai kita adalah orang yang kita cintai. Karena apa? Cintanya berbalas dengan dusta. Ada pengkhianatan di situ. Ada perselingkuhan di situ. Ada ketidaksetiaan di situ. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau seorang anak dididik dengan kasih yang tulus dari orang tuanya, dia berkembang dalam lingkaran kasih yang baik, yang sejati. Ketika nanti dia mencintai, ketika hidup berkeluarga, menjadi imam, dia akan bisa mencintai dengan cinta yang murni juga. Anak itu kelak akan berkembang menjadi pribadi yang utuh, bisa mencintai dan juga menerima cinta dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi saudara-saudara, kalau seorang anak terluka sejak awal, dia dididik oleh orang tua yang cekcok terus, gak ada kasih, akan sulit bagi dia nanti ketika dia dewasa untuk melakukan kasih. Dan dia juga akan menjadi sulit ketika dia dicintai. Dia akan menolak itu. Cinta dari sesamanya, termasuk juga cinta dari Allahnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, pengalaman kasih ini harus diolah. Kalau seseorang terluka karena cinta, segeralah diolah. Jangan dipendem-pendem sehingga nanti akan jadi busuk, terluka dan sulit untuk disembuhkan. Nah, ada satu bacaan dalam kitab suci yang yaitu di 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 12. Di situ surat Yohanes yang pertama ini berbicara soal misteri Allah yang sungguh luar biasa yang dibongkar kepada kita, yaitu Allah adalah kasih. Dalam bahasa Latin, Deus Caritas Est. Mari kita simak bareng-bareng. Di situ dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saudara-saudara, penulis surat Yohanes ini mengajak buat kita untuk saling mengasihi. Tidak hanya berhenti pada ajakan berbuat kasih. Karena kasih itu resiprokal. Kasih itu hubungan timbal balik. Apalah artinya hubungan suami istri atau orang pacaran tapi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dalam relasi kita dengan Allah, hanya Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sementara kita up and down mengasihi Allah. Itu saudara-saudara, saling mengasihi menjadi penting dalam mengungkapkan kasih. Dilanjutkan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah saudara-saudara, penulis surat ini menggarisbawahi bahwa kasih atau cinta adalah anugerah. Banyak orang tidak menjaga baik-baik anugerah ini. Anugerah yang disediakan oleh Allah untuk kebahagiaannya, untuk kepenuhan hidupnya. Tidak dihargai, tidak dirawat, tidak dijaga, sehingga nanti pada akhirnya menghasilkan kekecewaan dan air mata. Saudara-saudara, ingat, kasih adalah anugerah dari Allah. Kemudian dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, untuk bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kasih dari orang-orang di sekitar kita. Maka penting sekali orang tua, para pendidik, para imam menampilkan kasih. Supaya ketika orang-orang melihat tindakan-tindakan kasih, mereka mengalami atau berjumpa dengan Allah. Tindakan yang kedua adalah kita sendiri berjuang melakukan kasih apapun resikonya, apapun akibatnya.
Jangan pernah berhenti berbuat kasih. Karena hanya dengan demikian kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia. Dilanjutkan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Kasih bukan sekedar pemberian dari Allah. Kasih bukan sekedar perintah bagi manusia untuk saling mengasihi, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Allah tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri, maka Allah tidak bisa berbuat yang bukan kasih. Maka dari itu saudara-saudaraku, untuk bisa memahami kitab suci, memahami rencana dan jalan-jalan Allah, dari penciptaan, dari pembuangan, dari perbudakan di Mesir, dari pembebasan orang Israel dari Mesir, dari masa-masa jatuh bangun orang Israel, semua itu harus dilihat dari kacamata kasih. Demikian juga ketika kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian baru. Kenapa sih Allah kok mau jadi manusia? Kenapa kok Allah ditolak dan mau disalib, bahkan sampai wafat? Mengapa Tuhan Yesus kok bangkit? Mengapa Tuhan Yesus mengutus para muridnya? Mengapa Santo Paulus dipilih dari seorang pendosa menjadi seorang pewarta? Semuanya bisa dijawab dengan satu alasan, yaitu kasih Allah sendiri. Kasih Allah adalah alasan kita untuk hidup. Kasih Allah jugalah yang menjadi alasan kita untuk tidak pernah berhenti berbuat kasih. Nah, dengan cara yang sama saudara-saudara, kita bisa menilai diri kita sendiri. Segala kebaikan, segala kerapuhan, segala hal dalam hidup kita ini, jatuh bangun kita, semua lika-likunya hanya bisa dijawab dengan jawaban kasih. Oh ya Romo ya, aku bisa sampai seperti ini karena kasih Allah. Kenapa harus berkorban? Kenapa aku harus melewati masa-masa sulit kehidupanku? Jawabannya adalah kasih Allah. Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau membuat kita satu langkah lebih maju, mencapai sebuah kesempurnaan hidup. Dilanjutkan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Banyak saudara-saudara orang hidup asal hidup. Punya rumah sih, punya segala macam sih, tapi gak merasakan kebahagiaan hidup. Karena apa? Karena gak ada kasih di dalam rumahnya. Gak ada kasih dalam ucapannya, gak ada kasih dalam pikiran dan perasaannya, dan juga gak ada kasih dalam diri orang-orang di sekitarnya. Itu bukanlah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seringkali kita berpikir, kan manusia yang berdosa, kenapa Allah harus menebus kita? Jawabannya lagi-lagi adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih adalah panggilan bagi kita. Berbuat baik, berkata-kata yang penuh kasih, dengan sikap-sikap yang penuh kasih. Apapun itu, sebagai imam, sebagai suami, istri, orang tua, anak, menantu, besan, ipar, rekan kerja, sahabat, teman, dimanapun kita berada. Kita menampilkan wajah Allah. Dengan cara apa? Jangan pernah berhenti berbuat kasih, berbuat kebaikan di tengah dunia. Karena apa? Dunia sedang butuh kasih. Salam damai sejahtera, semoga renungan ini bermanfaat untuk Anda. Salam.